Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kafana Maulana, mahasiswa IAIN Kediri, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, ingin menjelaskan materi tentang pembelajaran aktif atau active learning. Video ini dibuat sebagai tugas dari mata kuliah Strategi Pembelajaran yang diampu oleh dosen Ibu Dewi Agustriani. Saya Muhammad Kafana Maulana, berasal dari kelas C. Pembahasan kita pembelajaran aktif. Poin yang pertama yaitu pengertian pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif terdiri dari dua kata, yaitu pembelajaran dan aktif. Pembelajaran dapat diartikan sebagai proses belajar mengajar antara pendidik dengan peserta didik yang bertujuan untuk menyalurkan atau mentransformasikan pengetahuan atau ilmu kepada dari pendidik ke peserta didik. Kata yang kedua yaitu aktif. Aktif dapat diartikan sebagai selalu bergerak atau selalu melakukan sesuatu untuk mencapai yang diinginkan. Itu. Jadi kalau kita bahas strategi pembelajaran aktif, itu artinya strategi pembelajaran yang mengedepankan peserta didik atau menitik beratkan peserta didik sebagai pelaku atau subjek dalam pendidikan. Selama ini kita tahu sebelum diberlakukannya kurikulum 2013 bahwa pendidikan kita itu cenderung monoton. Apa maksudnya monoton? Bahwa guru di kelas itu cenderung untuk ceramah, sehingga murid itu bersifat pasif terhadap pembelajaran. Ini memiliki dampak negatif karena pemahaman yang didapat oleh peserta didik itu kurang kuat atau mudah lupa atau mudah dilupakan. Tujuan diberlakukannya pembelajaran aktif salah satunya untuk memperkuat pemahaman peserta didik lewat membaca, berbicara, mendengar, dan merefleksikan apa yang telah didapatkannya dalam pembelajaran itu. Karena apa? Karena dalam pembelajaran aktif, guru itu akan menjadi mediator atau fasilitator saja, bukan pemeran utama dalam proses belajar mengajar. Yang menjadi pemeran utama adalah peserta didik, karena peserta didik akan mencari referensi, akan berdiskusi, akan merefleksikan permasalahannya dengan apa yang didapatkannya dalam keilmuan atau pelajaran tadi. Poin yang kedua yaitu karakteristik pembelajaran aktif. Karakteristik atau ciri-ciri pembelajaran aktif ini, poin yang pertama tentang keterampilan berpikir analitis, kritis, dan evaluasi pembelajaran atau evaluasi diri sendiri. Peserta didik ketika mereka belajar, ketika mereka mencari referensi, mencari pemahamannya sendiri sebelum ditambah dengan pemahaman dari gurunya atau dijelaskan dari gurunya, maka ia akan bersifat analitis, menganalisa segala sesuatu kemungkinan yang ada. Terus bersifat kritis, mereka akan peka terhadap semua permasalahan yang menyangkut pada pembahasan itu. Mereka juga akan mengevaluasi tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi pada pemahaman mereka terhadap pembahasan yang akan diterangkan oleh gurunya. Terus yang kedua, mengerjakan sesuatu berkenaan dengan materi. Pasti seseorang yang melakukan pembelajaran aktif, mereka akan lebih bersifat praktis. Maksudnya praktis itu praktik. Mereka akan praktik dalam pemahamannya. Mereka akan lebih istilahnya cenderung untuk melakukan sesuatu itu dengan ilmu. Mereka akan melakukan sesuatu yang berkenaan dengan pembelajarannya tadi. Yang ketiga, poin yang ketiga yaitu tentang eksplorasi sikap dan nilai. Mengapa kok eksplorasi sikap dan nilai itu termasuk dalam ciri-ciri pembelajaran aktif? Karena kita ketahui bahwa apabila murid itu belajar dengan sendirinya, belajar dengan mandiri, dalam artian belum ditambahi dengan pemahaman dari gurunya, maka dia akan lebih memahami apa yang dia pelajari, apa yang dia baca, apa yang dia ketahui, sehingga nilai-nilai dan sikap-sikap yang terkandung dalam pembelajaran itu mereka akan paham dengan betul. Mereka akan memiliki pemahaman yang kuat sebelum ditambah dengan pemahaman dari gurunya. Poin yang keempat pada karakteristik pembelajaran aktif ini yaitu umpan balik dari guru itu cepat sekali. Mengapa kok begitu? Karena
kita ketahui bahwa apabila peserta didik itu belajar mencari pemahamannya sendiri, mereka akan menemukan kendala-kendala permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran itu. Maka mereka akan segera bertanya kepada guru, mereka akan segera menyesuaikan apa yang mereka pahami dengan apa yang akan diterangkan oleh gurunya, sehingga peserta didik akan belajar pada gurunya, sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan yang bersifat kritis, bersifat peka terhadap segala sesuatu tadi yang berkenaan dengan pembelajarannya tadi. Itu adalah karakteristik pembelajaran aktif. Keterampilan berpikir, analitis, kritis, dan evaluasi, mengerjakan sesuatu berkenaan dengan materi yang akan dibahas, eksplorasi terhadap sikap dan nilai-nilai, umpan balik atau feedback yang cepat sekali. Terus poin yang ketiga pada pembelajaran aktif ini tentang prinsip-prinsip pembelajaran aktif. Yang pertama adalah motivasi. Motivasi adalah segala sesuatu yang melatar belakangi atau yang mendorong seseorang untuk menuju sesuatu. Motivasi. Jadi pembelajaran aktif ini motivasinya untuk membangun lulusan yang berkemampuan atau berkompetensi baik. Mereka akan paham terhadap permasalahan-permasalahan dan mereka akan dapat memecahkannya dengan baik. Terus yang kedua tentang prinsip keaktifan. Namanya saja sudah pembelajaran aktif. Mengapa kok ada misalnya keaktifan? Ini artinya keaktifan itu kan kata sifat. Maksudnya keaktifan itu kata-kata yang dibangun bahwa mereka itu harus bersifat aktif. Mereka akan aktif dalam mencari referensi, mereka akan aktif dalam berdiskusi, mereka akan aktif dalam merefleksikan, dalam mencari pemahamannya atau menyesuaikan pemahamannya dengan apa yang telah dipelajarinya. Itu adalah sifat keaktifan dan itu menyebabkan peserta didik itu akan memiliki pemahaman yang sangat kuat. Terus poin yang ketiga pada prinsip yaitu keterlibatan langsung, bahwa peserta didik sebagai subjek pendidikan mereka harus terlibat secara langsung pada proses pembelajaran dan proses belajar mengajar. Mereka akan lebih memahami, mereka akan lebih mengetahui karena mereka akan memiliki aktivitas yang lebih daripada gurunya. Mereka akan timbul pertanyaan bersifat kritis, analitis, dan mengevaluasi apa yang telah dilakukannya tadi. Terus tentang pengulangan, bahwa prinsip pengulangan ini suatu ilmu itu akan lebih, istilah Jawanya nyantol atau istilahnya mengena dalam diri seseorang apabila terus diulang-ulang, maka pemahaman itu akan lebih tertanam pada dirinya. Prinsip yang kelima yaitu tentang tantangan. Mengapa kok tantangan pada pembelajaran aktif? Karena peserta didik ketika mereka mencari referensi dan tidak sesuai dengan pemahamannya mereka akan timbul permasalahan-permasalahan pada diri mereka. Mereka akan merasa tertantang, mereka akan merasa ada sesuatu yang harus diselesaikan, ada sesuatu yang harus saya ketahui. Itu adalah hal yang penting pada pembelajaran aktif ini. Terus poin yang ke-6 poin yang terakhir pada prinsip pembelajaran aktif ini adalah perbedaan individu. Mengapa perbedaan individu ini menjadi sesuatu yang penting pada pembelajaran aktif? Sebenarnya tidak pembelajaran aktif saja, semua strategi mereka akan selalu memperhatikan perbedaan individu. Karena apa? Karena perbedaan individu akan mempengaruhi proses belajar mengajar. Dikatakan dalam pendidikan itu ada orang yang lebih cenderung ke audio, ada orang yang visual, ada orang yang motorik, ada orang yang campuran, ada orang yang video, ada orang yang audio. Itu maksudnya ada orang yang lebih paham terhadap sesuatu apabila dia mendengar pembahasannya, apabila dia mendengar sesuatu ilmu lewat pendengarannya. Kalau dia orang visual, maka dia akan lebih mengenal, lebih paham terhadap pembelajaran apabila dia melihatnya. Kalau pembelajaran, kalau orangnya itu motorik, maksud saya, kalau orangnya itu motorik, maka dia akan lebih
paham apabila dia mempraktikkannya. Itu adalah tiga ya. Yang keempat tentang campuran atau visual audio. Mereka akan lebih paham apabila mereka melihat dan mendengarnya. Itu tentang prinsip-prinsip pembelajaran aktif. Poin yang keempat pada pembelajaran aktif kita yaitu tentang model-model dalam pelaksanaan atau penerapan pembelajaran aktif. Yang pertama yaitu tentang model yang dapat digunakan brainstorming. Yang kedua snowballing, diskusi pada kelas, debat, terus everyone is teacher, dan masih banyak lagi model-model yang dapat dilakukan dalam pembelajaran aktif. Ini merupakan suatu hal positif atau keunggulan dari pembelajaran aktif. Karena apa? Karena hampir semua metode dapat diberlakukan, hampir segala model dapat diberlakukan dalam pembelajaran aktif ini. Sehingga pemahaman siswa ini yang beragam akan lebih mudah mengenal, lebih mudah tertanam pada dirinya. Poin yang kelima yaitu tentang urgensi atau pentingnya penerapan pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif sangat penting dilakukan karena apa? Kita ketahui bahwa sejak kurikulum, kalau nggak salah itu 1979 atau 1978, tentang cara siswa belajar aktif atau CBSA, itu diterangkan bahwa siswa itu yang baik adalah mereka yang aktif dalam pembelajaran. Maka dari itu dibangkitkan lagi pada kurikulum berikutnya seperti KBK juga begitu, berbasis kompetensi yang meminta kepada pendidik untuk mengaktifkan atau menggerakkan peserta didiknya agar mau belajar secara aktif dalam pembelajaran. Terus berlanjut lagi hingga sekarang, hingga kurikulum 2013, lalu kurikulum 2013 revisi ini. Karena kemampuan manusia itu berbeda-beda, sehingga harus ada sesuatu atau harus ada metode, strategi yang mampu menyesuaikan atau menyeimbangkan pemahaman semua orang terhadap sesuatu. Itu salah satunya juga pembelajaran aktif, karena pasti semua orang bisa aktif dalam pembelajaran. Intinya sih itu. Tentang kemampuan berpikir analitis dan kritis juga dikembangkan dalam pembelajaran aktif ini, karena peserta didik akan lebih mudah memahami, lebih mengenal, lebih tertanam pada dirinya pemahaman tentang materi pembelajaran apabila dia berperan aktif dalam pembelajaran itu tadi. Lalu potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik akan mudah dicari, akan mudah digali oleh peserta didik sendiri apabila dia lebih mengeksplorasi dirinya sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.